Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jiang Chen, yaitu di part ke-7. Langsung saja. Naik pesawat lewat bukit gak nyangkut. Dan cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan mereka berempat yang merasakan sesuatu. Paman Lan pun berkata, apa yang harus kita lakukan? Lalu Ling Er pun berkata, senior sedang tidur siang saat ini. By the way, saat dia tidak pergi ke kota Yuhua, Jiang Chen akan tidur siang sekitar 2 jam setiap hari ya Mok. Ini muka tidur yang tidak boleh diganggu ya Mok. Sambil mereka semua pun merasakan sesuatu yang datang. Lalu tiba-tiba Patria itu pun menghilang dari sana sambil berkata, aku akan pergi menemuinya. Hingga membuat Paman Lan di sana pun terkejut. Lalu Yunan di sana pun berkata, leluhur akan mengambil tindakan. Seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sambil Ling Er di sana pun tersenyum berkata, tidak masalah jika sesuatu terjadi dengan cara senior. Bahkan jika itu adalah keberadaan yang kuat, tidak akan mungkin untuk menerobos masuk. Lalu Paman Lan di sana pun berkata, jika senior bangun, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Itu cukup menakutkan. Aku takut tidak akan ada yang bertahan. Sambil kita diperlihatkan rubah Tusanmo itu yang tertidur, tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu dan ia pun bergumam, aura ini. Ternyata itu adalah aura yang membara dari ayahnya. Dan kita diperlihatkan Raja Rubah itu yang baru datang. Lalu terdapat cahaya di depannya, dan cahaya itu pun makin membesar. Ternyata itu adalah kakek Patria. Di sana mereka pun berhadapan. Lalu Raja Rubah pun berkata, Xing Xungxi, apa yang kamu lakukan di sini? Lalu Patria pun menjawab, mundur, jangan mendekat. Dan Raja Rubah di sana pun berkata, jangan halangi jalanku, aku punya urusan dengan mortal di rumah itu. Bahkan jika kau adalah leluhur dari tanah suci Hinyun, kamu tidak bisa menghentikanku untuk menyelamatkan putriku. Lalu Patria di sana pun menjawab, menyelamatkan putrimu? Apa kau salah memahami sesuatu? Izinkan aku memberitahumu, belum terlambat untuk kembali. Kau tidak bisa mengalahkan orang yang kau cari. Singkirkan energi iblismu, jangan ganggu tidurnya. Nanti kita bisa mengobrol lebih banyak lagi. Tapi Raja Rubah itu pun salah paham dan ia pun emosi berkata, Kaisar Rubah dari klan Rubah Tusan, jangan mengganggu tidurnya. Apa-apaan ini? Sambil ia membayangkan putrinya yaitu Tusanmo yang di dalam imajinasinya seakan-akan gadis Tusanmo itu pun diraba-raba oleh Jiang Chen ya Mok. Ini komik apa? Kenapa disensor? Sambil kita diperlihatkan aura membara dari Raja Rubah itu, dan ia pun berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sambil ia melompat menyerang ke arah Patria tua itu, dan di sana Patria pun hanya terdiam lalu menahan semua serangan dari Raja Rubah itu. Dan di sana Raja Rubah pun bergumam, Xing Xungxi, kekuatanmu tidak lebih dari ini. Sambil terlihat Patria itu yang menahan semua serangan dari Raja Rubah itu. Tapi tiba-tiba Patria pun mengeluarkan buku yang diberikan Jiang Chen itu, dan di sana kita diperlihatkan perubahan yang sangat dahsyat hingga membuat Raja Rubah itu yang terkejut terbengong memandangi wajah tampan dari Patria itu. Dan di sana ia pun berkata, siapa kau? Sambil terlihat Raja Rubah itu yang segera menghindar darinya, dan di sana ia pun bergumam, buku apa itu? Sambil ia memandangi Patria itu yang menjadi tampan dengan buku healing seakan-akan ia estes ya Mo. Lalu Raja Rubah pun bergumam lagi, apapun itu, terima ini. Sambil ia menyerang lagi ke arah Patria dengan kobaran aura yang membara. Dan di sana Patria pun mengeluarkan aura membaranya juga. Lalu kita diperlihatkan benturan kedua aura itu yang sangat dahsyat di sana. Sambil terlihat mereka berdua yang saling menyerang dan melompat sana sini dengan cepat. Dan kita diperlihatkan mereka berdua yang menghantam ke tanah dengan sangat dahsyat. Lalu Patria itu pun berhenti menyerang sambil berkata, Kaisar Rubah, aku harap kau mendengarkan saranku. Di belakangku adalah orang yang sangat kuat yang sedang mengasingkan diri. Jika kau menyinggung perasaannya, jangankan putrimu, bahkan kau akan dihukum berat. Sambil Raja Rubah itu pun hanya terdiam. Lalu di sana ia pun malah murka berkata, sungguhkah? Aku tidak takut. Sambil terlihat Patria itu yang menatap tajam ke arah Raja Rubah itu sambil bergumam, dia masih tidak mau mendengarkan. Aku tidak bisa menyeret ini lebih lama. Namun bagaimanapun juga kita tidak boleh membiarkan senior terganggu.
Ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Dan di sana ia pun berkata, sungguh bocah yang sombong dan suka perang. Sambil terlihat aura yang semakin membara di tubuh dari Patria itu. Dan di sana ia langsung melesat dengan kobaran aura membara. Di sana anak buah rubah pun berkata, itu apa itu? Dia menutup semua langit di sekelilingnya yang membentang ribuan mil. Sambil kita diperlihatkan pusaran angin di sana yang sangat besar. Lalu Raja Rubah di sana pun bergumam, ini adalah kekuatan ras manusia yang benar-benar kuat. Kalau begitu, ayo kita bertarung habis-habisan. Sambil ia melesat dengan cepat bersamaan dengan melesatnya Patria itu yang akan menyerang ke arahnya juga. Lalu Raja Rubah itu pun mengeluarkan cakar besarnya. Di sana ia pun berkata, cakar abadi rubah tusan. Sambil terlihat Patria di sana yang menggunakan jurusnya jari penjara langit Kim Yun. Sambil terlihat aura yang membentuk jari besar dari Patria itu. Di sana Patria pun tersenyum dan kita diperlihatkan Raja Rubah di sana yang serius. Sambil terlihat kedua aura itu yang akan berbenturan dan duar, terlihat aura membara di sana akibat benturan kedua belah pihak itu. Lalu di sisi Ling ia pun terkejut berkata, keributan itu, apa itu kekuatan sebenarnya dari leluhur Kim Yun? Lalu Yulan dengan wajah khawatir ia pun berkata, kakek, dia membakar darah abadi, apa yang harus kita lakukan? Aku mengkhawatirkannya. Sambil terlihat seseorang yang menggenggam tangannya dan ia pun berkata, tenanglah. Ternyata itu adalah Ling yang memegang tangan dari Yunan itu. Dan ia pun berkata lagi, kita masih punya senior, leluhur Kim Yun akan baik-baik saja. Sambil terlihat kedekatan mereka berdua. Lalu Yulan pun tersenyum berkata, ya senior masih ada di sini, itu akan baik-baik saja. Sambil kita diperlihatkan bekas ledakan dari peperangan antara Raja Rubah bersama Patria itu. Lalu Raja Rubah di sana pun berkata, meskipun kau menggunakan pembakaran darah abadi, kau tidak akan bertahan lama. Jika ini berlanjut lebih lama lagi, kau pasti akan kalah. Dan hasil dari kekalahanmu adalah cuma satu kata, yaitu mati. Sambil terlihat Patria itu yang berkobar membara dengan memegang bukunya itu. Lalu Patria itu pun menatap tajam Raja Rubah dan di sana ia pun menghela napas lalu berkata, aku sangat takut, langsung saja. Sambil ia mempersilahkan untuk menuju ke arah kediaman dari Jiang Chen. Di sana Raja Rubah pun hanya terdiam. Lalu ia pun bergumam, dia benar-benar menyerah. Aku secara khusus membawa pakaian rubah berekor 9 yang paling berharga yang belum pernah aku gunakan. Tapi menyelamatkan putriku lebih penting. Aku tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Sambil ia berpaling meninggalkan Patria itu. Lalu dengan cepat ia pun menginjakan kaki di halaman kediaman Jiang Chen itu. Sambil terlihat Patria itu yang hanya tersenyum. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan Raja Rubah itu yang berkobar membara. Dan ia pun terkejut sambil berkata, ini adalah... Sambil ia menatap tajam ke arah depan. Dan ternyata ia pun makin terbakar di sana hingga membuat ia pun kesakitan. Dan kita diperlihatkan ia yang berteriak keras di sana hingga membuat tubuhnya pun berubah menjadi rubah. Dan kita diperlihatkan tubuh asli dari Kaisar Rubah itu yang berekor 5 dengan tubuh yang berwarna putih hitam. Di sana ia pun terbengong bertanya-tanya sambil ia berkeringat dingin berkata, apa yang terjadi di sini? By the way, diceritakan hewan adalah teman manusia ya Mok, dan manusia adalah sahabat yang menjadi sandaran binatang. Manusia telah berevolusi dari hewan menjadi makhluk canggih yang cerdas ya Mok. Selalu ada hubungan yang tidak terpisahkan dengan hewan. By the way, malah membahas teori Darwin ya Mok. Sambil kita diperlihatkan Patria di sana yang terkejut seakan-akan wajahnya pun seperti Shinchan. Di sana ia pun berkata, ini juga imut sekali. Sambil ia dengan cepat memeluk Kaisar Rubah itu. Dan di sana ia pun mencium Kaisar Rubah. Tak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyingkirkannya. Seolah-olah dia belum pernah berlatih sebelumnya. Ini membuatnya sangat ketakutan. Sambil Patria itu pun menjilat-jilat wajah dari Raja Rubah itu. Di sana Raja Rubah pun ketakutan berkata, apa kultivasiku telah dimusnahkan? Sambil terlihat ia yang berteriak keras di sana. Baru saat itulah Kaisar Rubah mengingat peringatan dari Xing Junxi. Ternyata apa yang dia katakan itu benar ya Mo. Sambil mereka bertiga pun memandang ke arah Patria itu bertanya-tanya. Dan Ling pun berkata, siapa pria tampan itu?
Lalu kita diperlihatkan di sisi patriark, ia pun berbicara dengan Raja Rubah sambil berkata, "Kan sudah kubilang, kenapa kau tidak mendengarnya? Lihat di sana." Sambil terlihat Raja Rubah itu yang terkejut melihat ke arah atas. Ternyata dari atas rumah dari Jiang Chen itu terdapat aura membara keemasan. Di sana aura itu pun membentuk sebuah tubuh dari Jiang Chen itu. Lalu kita diperlihatkan Ling Er di sana terkejut berkata, "Apa? Senior?" Sambil terlihat Yunlan di sana yang terkejut juga. Lalu kita diperlihatkan Tusanmo di sana yang berlari dengan cepat dan ia pun bergumam, nafas ini." Dan kita diperlihatkan Raja Rubah itu yang berkeringat dingin sambil ia dirangkul oleh patriark itu dan berkata, "Kaisar Rubah, aku sudah membujukmu kan?" Untungnya senior itu tidak marah. Dia hanya mengubahmu menjadi wujud aslimu. Sambil terlihat Kaisar Rubah itu yang makin ketakutan di sana. Lalu kita diperlihatkan ekor limanya yang dirapikan oleh patriark itu. Dan di sana Kaisar Rubah pun berkata, "Jadi sebenarnya siapa yang ada di sini?" Lalu dengan wajah manis patriark pun menjawab, "Seorang ahli yang benar-benar tak tertandingi, sepertinya orang suci kuno." Dan jawaban dari patriark itu membuat Raja Rubah di sana pun makin terbengong dan ia pun berkata, "Seharusnya bukan kan? Kalau itu orang suci kuno, bagaimana bisa dia di hutan belantara ini?" Metode orang bijak kuno bertentangan dengan langit dan dia tidak punya obsesi lain kecuali menjadi immortal kan? Sambil ia membayangkan wajah Jiang Chen itu yang seperti psikopat. Di sana Raja Rubah pun berkata lagi, "Dan tempat ini adalah dunianya yang tersembunyi." Sambil ia berteriak di sana. Lalu ia pun makin ketakutan sambil berkata, "Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Sambil ia memarahi patriark itu dan patriark pun menjawab, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya kan? Tapi kau tidak mau mendengarkan dan keras kepala." Sambil ia seakan-akan menangis di sana. By the way, pada zaman kuno, meskipun keluarga Kaisar Rubah sangat kuat, tetapi karena itu ini juga menyebabkan mereka ditangkap dan dibesarkan di penangkaran oleh beberapa orang yang berkuasa ya mau. Lalu Raja Rubah di sana pun berkata, "Mereka memperlakukan sebagai hewan peliharaan dan menangkap rubah betina. Lalu putriku, apa yang harus aku lakukan, Sing Suci?" Sambil ia menangis memeluk erat tubuh dari patriark itu. Lalu patriark pun berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sambil kita diperlihatkan Tusanmo dari belakangnya yang berkata, "Ayah." Dan seketika Raja Rubah pun terkejut mendengar panggilan anaknya itu. Lalu ia pun menoleh ke arah Tusanmo itu sambil ia menangis haru berkata, "Tusanmo." Dan mereka berdua pun berlari dan berpelukan di sana. Lalu Raja Rubah pun berkata, "Tusanmo, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu diintimidasi? Apa yang terjadi padamu selama ini?" Lalu Tusanmo pun menjawab, "Tuan memperlakukanku dengan sangat baik, Ayah. Percayalah, Ayah." Dan ia pun menceritakan di sana. Lalu kita diperlihatkan mereka bertiga yang memandang ke arah para rubah itu sambil bergumam, "Ini pertama kalinya aku mendengar pembicaraan rubah ini." Sambil terlihat Raja Rubah di sana yang terkejut berkata, "Apa? Sangat baik." Lalu Tusanmo pun menjawab, "Ayah, aku juga tahu kamu akan khawatir, tapi melihat ini kamu pasti tenang." Sambil ia mengibas-ngibaskan ekornya itu dan ekor itu pun berubah menjadi 7. Sambil Ling Er bersama Yunlan di sana yang memandangi itu dengan sangat bahagia. Dan kita diperlihatkan ekor dari Tusanmo itu yang dikepakkan dan berjumlah 7. Di sana ayahnya pun berkata, "Ini ekor 7, kamu sudah berevolusi ke ekor 7." Sambil ia melihat sana sini ke arah anaknya itu. Lalu Raja Rubah di sana pun histeris berkata, "Tapi bukankah sebelumnya kamu berekor 6? Apa yang terjadi?" Lalu Tusanmo di sana pun menceritakan, "Ayah, begini, jadi lalu begitu." Di sana ayahnya pun hanya terbengong. Lalu ia pun berkata, "Hal semacam ini aku belum pernah mendengarnya. Beberapa makanan bisa membuat berevolusi." Sambil ia membayangkan beberapa makanan lezat di sana.
Dan Raja Rubah itu pun hanya terbengong dengan ekor limanya di belakang. Lalu ia pun bergumam, jika kau bisa mendapatkan makanan dewa itu, jangan sampai seluruh anggota klan mendapatkannya. Sambil ia membayangkan makanan lezat di sana. By the way, makanan yang diberikan Jiang Chen kepada Tusanmu adalah makanan vegetarian ya, Mo. Di sana ia malah membayangkan daging yang sangat lezat. Lalu Raja Rubah itu pun bergumam lagi, hanya beberapa orang jenius di klan yang bisa menerimanya. Bangkitnya klan Rubah Tusan hanyalah masalah waktu. Sambil ia membayangkan klan Rubah di sana yang sangat gagah dengan otot yang mencototnya, Mo. Lalu ia pun bergumam lagi, tapi memberikannya kepada putriku itu diurus oleh senior dan yang lain. Sambil ia membayangkan anak buahnya itu, lalu ia pun bergumam lagi, ya aku agresif dan ingin menyerangnya sebelumnya. Ini di seluruh klan sebenarnya ada satu klan dengan garis keturunan ekor 7. Itu sudah cukup, tapi pasti semuanya tidak akan puas kan. Senior itu merawat putriku seperti ini, sungguh kebaikan yang luar biasa karena membantunya berkembang. Sambil ia terdiam memikirkan itu, dan ia pun bergumam lagi, tapi bagaimana denganku? Sosok yang tersusun oleh sajak dao yang tak terbatas secara bertahap menghilang sampai seluruh dunia tenang kembali. Semua orang yang hadir secara alami merasakannya. Senior itu tidak lagi memperhatikan masalah ini. Sambil terdengar Tusanmu di sana yang berkata, ayah, senior itu sungguh murah hati. Dan di sana Raja Rubah pun menangis terharu sambil bergumam, aku yang gegabah. Sambil ia merangkul Tusanmu itu dan berkata, ini adalah keberuntunganmu untuk bisa mengikuti senior. Apapun yang terjadi di masa depan, kau tidak boleh pergi tanpa izin dari senior. Juga jika memungkinkan, aku harus membalas kebaikan ini di masa depan. Ada beberapa lagi. Tusanmu akan mengganggu kalian untuk merawatnya di masa depan. Jika ada yang salah dengannya, tunjukkan saja. Sambil ia pun berbicara dengan Yunlan bersama Ling Er, dan di sana mereka pun berkata, yakinlah, percaya pada kami Raja Rubah. Dan di sana Tusanmu pun berkata, ayah, temuilah senior, dia lembut dan tidak akan pernah menyalahkanmu. Dan di sana ayahnya pun berkata, aku tidak akan ke sana. Senior bisa memaafkan kecerobohanku, itu sudah merupakan belas kasihan yang besar. Jika kita ke sana akan buruk jika membuat senior tidak senang. Sambil ia langsung melompat melesat dengan cepat dengan menuju ke arah langit. Dengan begitu saja Kaisar Rubah memulai perjalanannya kembali ya, Mo. Lalu Tusanmu di sana pun berkata, kalau begitu ayah, hati-hati di jalan. Sampaikan salamku untuk patriarki dariku. Saat aku punya kesempatan, aku akan kembali dan menjengukmu. Lalu Tusanmu di sana pun menghela napas dan ia pun bergumam, akhirnya pergi. Sambil terlihat mereka bertiga yang terdiam memandangi perginya Raja Rubah itu. Dan Tusanmu pun bergumam lagi, untung saja ayah tidak membawaku pergi dengan paksa. Di satu sisi adalah ayah dan di sisi lainnya adalah senior. Ayah adalah darah lebih kental daripada air, dan senior pembawa keberuntungan melimpah. Saat memikirkan kalau harus memilih di antara mereka berdua, sakit kepala ini membunuhku. Tapi tiba-tiba ia pun dengan cepat dipegang oleh seseorang dari belakang. Ternyata itu adalah Ling Er bersama Yunlan. Dan mereka berdua pun berkata, ayo saudariku, senior pasti menunggu kita saat ini. Sambil ia dicepit boba mereka berdua ya, Mo. Di sana Tusanmu pun bergumam, di sini aku merasa lebih baik bagiku untuk menjadi rubah kecil selamanya. Sambil terlihat kenyalnya boba dari mereka berdua ya, Mo. Lalu Tusanmu pun bergumam lagi, berubah menjadi tubuh manusia, itu tidak cocok. Sambil mereka bertiga pun dipandangi oleh Paman Lan, dan di sana Paman Lan pun bergumam, sepertinya beberapa hal masih perlu diselesaikan secepatnya. Sambil kita diperlihatkan di sisi lain sebuah aura membara yang mengarah ke arah pulau, dan mereka pun berkata, itu dia yang mulia kembali. Ternyata itu adalah Raja Kaisar yang kembali ke kerajaannya. Di sana ia pun menatap tajam ke arah mereka semua. Lalu anak buahnya pun berkata, yang mulia, bagaimana hasilnya? Sambil terlihat raja itu yang hanya terdiam, dan ia pun berkata, itu tidak. Lalu anak buahnya pun berkata lagi, bagaimana hasilnya? Siapa dia? Apa yang mulia mengalahkan orang itu?
Sambil terlihat Raja Rubah itu yang makin emosi berkata, "Oh, ini..." Tapi anak buahnya di sana pun berkata lagi, "Di mana Tuan Putri yang mulia? Yang mulia, mengapa sang putri tidak kembali bersamamu?" Sambil terlihat lagi Raja Rubah itu yang makin emosi dengan otot-otot yang keluar dari wajahnya itu, dan ia pun murka berkata, "Diamlah kalian semua." Sambil terlihat anak buahnya di sana yang terkejut menangis terharu-haru ketakutan. Lalu Raja Rubah pun berkata, "Tidak perlu kau katakan lebih banyak tentang masalah ini. Itu adalah keinginannya sendiri. Memangnya aku bisa apa?" Dan di sana anak buahnya pun berkata, "Lalu bagaimana dengan Tuan Putri yang mulia?" Sambil ia dengan cepat melesat ke arah sesuatu, dan kita diperlihatkan di sisi Jiang Chen. Di sana ia pun terbangun. Lalu Yulan bersama Ling Er dan Tosanmo di sana pun memandangi bangunnya dari Jiang Chen itu, sambil terlihat Paman Lan bersama Patria itu yang memberi hormat. Dan di sana Jiang Chen yang terbengong memandangi mereka yang matanya bersinar sambil bergumam, "Mengapa rasanya mata mereka bersinar setelah aku bangun?" By the way, ini adalah wajah seseorang yang tidur sepanjang waktu ketika Kaisar Rubah datang. Ya Jiang Chen. Lalu ia pun bergumam, "Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Lupakan saja, tidak masalah jika aku tidak tahu." Lalu ia pun berkata, "Bagaimana dengan buku yang aku tunjukkan?" Di sana Patria pun menjawab, "Aku sudah merasakannya, aku yakin itu akan efektif." Lalu ia pun berganti mendekat ke arah Yulan sambil berkata, "Apa yang telah kamu pelajari baru-baru ini juga sangat bagus, aku sangat puas. Namun yang terbaik adalah memiliki pendapatmu sendiri di jalanmu." Di sana Yulan pun berkata, "Terima kasih Master." Lalu Jiang Chen pun berkata lagi, "Berikutnya ini tentangmu." Sambil terlihat Ling Er di sana yang senyum bahagia, dan ia pun berkata, "Aku di bawah perintahmu senior." Lalu ia pun bergumam, "Aku yang terakhir diakui secara khusus oleh senior, ye." Lalu Jiang Chen pun berkata, "Penyakit pada tubuhmu sudah melalui beberapa rangkaian pengobatan sebelumnya. Dapat dikatakan efeknya sangat bagus dan tubuhmu jauh lebih baik dari sebelumnya." Sambil terlihat Ling Er di sana yang terkejut, lalu Jiang Chen pun berkata lagi, "Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir untuk benar-benar membasmi penyakit di tubuhmu. Awalnya ini adalah proses yang sangat berbahaya, tapi untungnya dengan perawatan yang aku berikan untukmu 2 kali pertama, tidak akan ada masalah dengan langkah terakhir ini." Sambil terlihat Ling Er di sana yang terdiam, dan ia pun bergumam, "Apa benar-benar membasmi? Sungguhan, apa ini benar-benar nyata?" Sambil terlihat boba dari Ling Er itu. By the way, kenapa bobanya yang selalu digambar ya Sambil ia membayangkan beberapa duri di sana, lalu ia pun bergumam, "Penyakit inilah yang menghantuiku sampai saat ini. Bagaimana bisa seperti ini?" Sambil ia mengingat-ingat kata-kata dari ayahnya itu yang berkata, "Ini adalah meridian pemutus yin surgawi. Lalu apa anak ini bisa berlatih kultivasi? Apa keturunan klan Sukuno tidak bisa berkultivasi? Niscaya akan berakibat fatal. Anak ini cacat." Sambil kita diperlihatkan Ling Er yang seakan-akan tersiksa dengan kata-kata dari ayahnya itu yang diingatnya. Sambil ia terus mengingat kata-kata bully dari teman-temannya, yaitu produk cacat. Dan di sana ia pun membayangkan saat masih di istana, lalu kita diperlihatkan Ling Er kecil yang ketakutan bersandar di tubuh Paman Lan. Di sana ia pun melihat dari kejauhan ayahnya yang tidak mempedulikannya. Lalu ia pun berkata, "Paman Lan." Dan Paman Lan pun menjawab, "Ada apa Nona?" Sambil ia mendekat ke arah Ling Er itu. Lalu Ling Er pun berkata, "Apakah ayahku membenciku? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Dan di sana Paman Lan pun tersentak hatinya, dan ia pun menjawab, Nona sangat baik. Kamu tidak melakukan kesalahan. Ayahmu emosi karena dia sangat ingin membantumu menyembuhkan penyakitmu." Sambil terlihat Ling Er yang meneteskan air mata. Di sana ia pun berkata, "Tapi mengapa ayahku tidak pernah melihatku?" Sambil ia melihat ke arah ayahnya yang tidak mempedulikannya itu. Lalu Paman Lan di sana pun tersentak hatinya memandangi Ling Er itu dengan keringat dingin gemetar. Ia pun berkata, "Nona, jangan terlalu banyak berpikir. Ayahmu hanya terlalu sibuk
mari rawat tubuhmu terlebih dahulu. Nanti saat kamu bisa berlatih, kita beri kejutan ke ayahmu. Sambil terlihat Ling Er di sana yang berkata, baiklah Paman Lan. Dan di sana ia pun bergumam sambil membayangkan, Paman Lan, aku sebenarnya tahu kalau aku memiliki meridian pemutus yin surgawi dan aku tidak akan bisa berlatih seumur hidupku. Aku tahu kalau klan super fokus pada kultivasi dan menghargai kekuatan. Aku tahu kalau aku memiliki status rendah di klan dan aku telah direndahkan. Aku juga tahu kalau saudara laki-lakiku bahkan malu padaku. Aku bahkan tahu bahwa aku seperti debu di mata ayahku yang bisa saja dibuang. Namun semua ini hanya karena meridian pemutus yin surgawi. Selama aku bisa membasmi meridian pemutus yin surgawi, aku akan membuktikan kalau aku bisa mematahkan kutukan ini. Selama itu masalahnya, aku percaya ayahku juga akan melihatku dengan bangga. Aku percaya tidak peduli betapa sulitnya, berapa banyak usaha yang dibutuhkan, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan meridian pemutus yin surgawi. Sambil ia masih membayangkan, di saat itu terdapat benturan keras di sana. Ternyata itu adalah tulisan-tulisan yang dibuang. Dan di sana Ling Er pun berkata, apa yang terjadi? Sambil kita diperlihatkan ayahnya itu yang membuang beberapa tulisan itu. Lalu dengan tatapan intimidasi, ayahnya di sana pun berkata, menyerahlah, memiliki meridian pemutus yin surgawi adalah takdir. Karena ini adalah takdir, maka kita harus mengakuinya. Sambil ia memarahi Ling Er di sana. Lalu ayahnya pun berkata lagi, menyembuhkan meridian pemutus yin surgawi? Berhentilah mencari metode yang tidak ada. Itu hanya akan membuatku semakin kasihan padamu. Sambil terlihat Ling Er di sana yang bersedih dan Paman Lan yang berkata, Nona, kamu tidak apa-apa. Sambil terlihat Ling Er di sana yang menangis dengan tatapan tajam dan terdengar Paman Lan di sana yang berkata, Nona. Sambil kita dibawa di saat sekarang terlihat Ling Er yang terkejut mendengar panggilan dari Paman Lan itu. Dan di sana Paman Lan pun berkata, ada apa denganmu Nona? Kenapa kamu tiba-tiba melamun? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Di sana Ling Er pun hanya terdiam. Lalu ia pun menunduk berkata, tidak ada apa-apa, aku hanya teringat sesuatu. Apa yang tadi kamu katakan Paman? Lalu Paman Lan di sana pun berkata, kamu tidak dengar Nona. Dan di sana Jiang Chen pun berkata, tidak apa-apa, aku akan mengulanginya. Penyakitmu yang telah menyiksamu selama bertahun-tahun memang terlihat seperti bencana, namun nyatanya di tanganku itu juga bisa menjadi porosmu. Sambil ia tersenyum mendekat ke arah Ling Er itu. Dan di sana Ling Er pun terkejut berkata, apa? Porosku? Lalu Jiang Chen di sana pun berkata lagi, ikan kelelawar juga dikenal sebagai ikan hantu, dinamai karena postur berenangnya yang agak mirip dengan kelelawar yang terbang di malam hari. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari, terdapat Jiang Chen di sana yang bergumam, ternyata tebakanku benar. Selama aku bisa menguasai yin qi di tubuhnya dalam waktu tertentu, lalu merubahnya menjadi energi, misalnya membandingkan yin qi Suling Er dengan obat, meskipun obat itu dengan 3 bagian dari racun, selama digunakan dengan benar, racun tersebut juga bisa menyembuhkan. Sambil terlihat wajahnya yang semangat di sana, lalu ia pun bergumam lagi, dengan kemampuan medisku, aku pasti bisa melakukannya. Sambil beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi hari dan seseorang pun berkata, aku tidak salah dengar kan? Sambil terlihat Paman Lan bersama Patria itu. Lalu terdapat Ling Er di sana yang berkata, apa yang senior katakan tentang pemutusan meridian yin surgawi yang menyiksaku selama bertahun-tahun? Apakah itu akan menjadi keuntungan bagiku? By the way, meridian adalah jaringan pembuluh darah dan syaraf dalam tubuh yang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya mo. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, ya, kamu mendengarkanku dengan baik. Penyakit dalam tubuhmu bisa diinterpretasikan sebagai kondensasi yin qi. By the way, interpretasi adalah tafsir atau kesimpulan, kondensasi adalah perubahan wujud ya mo. Lalu Jiang Chen pun berkata lagi, itu akan merusak pikiran, mengakibatkan masalah fisik, tapi dari sudut pandang medis, perempuan secara intern berenergi yin
dan memiliki lebih banyak yin ki, namun bukan hal buruk. Jika aku mengendalikan yin ki dalam rentang tertentu, maka aku dapat membuatnya supaya aman bagi tubuhmu. Sementara itu, bagaimana memperbaiki asalmu selama bertahun-tahun? Dengan cara ini, tidak hanya penyakit yang akan dihilangkan, tapi tubuhmu akan menjadi semakin sempurna karena pemeliharaan yang diberikan. Sambil terlihat Ling Er di sana yang terkejut dengan kata-kata Jiang Chen itu. Lalu Jiang Chen pun berkata lagi, tentu saja ini hanya pendapat dariku. Sambil Ling Er di sana pun hanya terbengong dan ia pun terdiam sambil tangan Jiang Chen pun akan memegang kepalanya sambil berkata, selama bertahun-tahun kamu telah mengalami kesulitan. Sekarang kamu memiliki hak untuk memilih kehidupan masa depanmu. Apakah ingin sepenuhnya menyembuhkan penyakit di dalam tubuhmu atau membiarkannya tetap ada? Itu adalah pilihan. Sambil terlihat Ling Er di sana yang hanya terdiam, lalu ia pun berpikir keras di sana sambil ia menangis. Lalu Jiang Chen pun berkata, jangan menangis, cup cup cup. Sambil mereka berdua pun memandangi Jiang Chen bersama Ling Er itu, dan Patria pun bergumam, apakah ini benar? Ini sungguh tidak masuk akal. Bagi seorang pengikut kultivator, itu adalah penyakit yang mematikan. Itu adalah meridian pemutus yin surgawi. Sambil terlihat Ling Er di sana yang seakan-akan terantai dengan bugil lagi ya mo. Lalu Patria pun bergumam lagi, aku sudah hidup lama, namun aku belum pernah mendengar penyakit ini ada obatnya. Ketika meridian pemutus yin surgawi membaik karena penggunaan teknik tingkat lanjut yang diajarkan oleh senior, saya sungguh terkejut. Sambil ia berpikir keras di sana, lalu ia pun bergumam lagi, dan sekarang senior mengatakan bahwa meridian pemutus yin surgawi ini dapat diubah menjadi berkah Ling Er. Apabila apa yang dikatakan senior benar, itu adalah kesempatan besar untuknya. Sambil terlihat Ling Er di sana yang bergumam, apakah itu benaran? Penyakit ini telah menyiksaku sejak lahir dan membuatku tidak mungkin untuk berkultivasi. Kehidupan ini seperti mimpi buruk yang kau tidak bisa bangun dari mimpi itu. Apakah itu sungguh dapat menjadi anugerah bagiku? Sesungguhnya aku sangat takut, meskipun saat ini aku ingin segera menghilangkan meridian pemutus yin surgawi dari tubuhku. Namun dengan senior berada di hadapanku, kesempatan yang diberikannya saat ini kemungkinan yang aku butuhkan di masa depan. Meskipun setelah meridian pemutus yin surgawi sembuh, aku dapat melakukan kultivasi yang banyak dan mencapai kemajuan besar. Tapi pada akhirnya apa yang akan terjadi? Aku memulai terlalu terlambat. Untuk mengejar mereka yang memiliki tubuh suci adalah seperti mimpi buruk belaka. Jika tidak ada kesempatan, maka untuk kedepannya akan sangat sulit. Sambil ia berpikir keras di sana, lalu tiba-tiba ia pun berkata, biarkan berada di dalam tubuhku senior. Aku percaya padamu senior. Di sana Jiang Chen pun berkata, kau sungguh berani. Jangan khawatir, semenjak aku telah memberitahumu metode ini, tidak akan ada kecelakaan. Jika aku mengatakan bahwa penyakit ini akan menjadi anugerah bagimu, maka itu akan menjadi anugerah untukmu. Sambil terlihat Ling Er di sana bergembira berkata, terima kasih senior, terima kasih banyak. Sambil terlihat Paman Lan di sana yang hanya terdiam dipandangi Patria, dan di sana ternyata ia pun menangis haru sambil bergumam, bagus, itu sungguh bagus. Nona muda akhirnya bisa mencapainya. Sambil terlihat Patria itu yang melihat ke arah Paman Lan tadi. Lalu Paman Lan pun berkata lagi, itu sungguh bagus sekali. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, baiklah, beristirahatlah dengan baik hari ini, kita akan memulainya besok. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam yang sama di kediaman dari Jiang Chen. Terdapat Ling Er di sana yang berkata, Paman Lan. Lalu Paman Lan pun menjawab, ada apa Nona? Nona, aku akan pergi besok dan akan kembali ke klan Void. Sambil terlihat Ling Er di sana yang terkejut berkata, apakah Paman ingin memberitahu ayahku tentang fakta bahwa senior akan menyembuhkan meridian pemutus yin surgawiku? Lalu Paman Lan pun berkata, ya itu benar. Kamu sudah meninggalkan klan tersebut untuk beberapa waktu, dan meskipun penguasa memberimu izin untuk keluar, dia juga menetapkan batas waktu. Aku ingin menunggu meridian pemutus yin surgawi milikmu pulih sepenuhnya sebelum kembali ke klan. Tapi insiden hari ini membuatku sedikit khawatir. Jika Tuan juga datang mencarimu,
Ngomong-ngomong ayahmu, kamu juga sudah tahu kan sifatnya. Dia adalah penguasa klan Void. Bukan hanya kultivasinya yang lebih kuat, dia juga memiliki sifat yang dominan dan memegang teguh janjinya. Jika dia datang ke sini, aku khawatir akan terjadi pertempuran yang besar. Yang terbaik adalah memanfaatkan kesempatan ini sehingga aku akan kembali dan menjelaskannya kepada Tuhan. Sambil terlihat Ling di sana yang terkejut dan ia pun membayangkan ayahnya yang berkata, "Kau bilang, apakah kau mengerti realitas ini?" Sambil terlihat dalam bayangannya terdapat ia yang berhadapan langsung dengan ayahnya. Di sana Ling pun berkata, "Ya, aku sudah tahu bahwa tidak ada solusi lagi untuk meridian pemutus yin surgawi. Sekarang aku hanya ingin pergi berjalan-jalan dan kemudian melihat kebesaran dunia ini. Setelah itu aku akan memilih untuk menghabiskan seluruh hidupku di dalam klan dan tidak akan memiliki khayalan lainnya, ayah." Sambil terlihat ayahnya di sana yang sangat mengerikan dan ia pun berkata, "Baiklah, selama kau kembali sebelum batas waktu, itu terserahmu." Dan di sana Ling pun berkata, "Terima kasih ayahanda." Lalu ayahnya pun berkata lagi, "Tapi," sambil terlihat Ling di sana yang terkejut. Lalu ayahnya pun berkata lagi, "Kau seharusnya tahu bahwa ayahmu masih merasa khawatir tentangmu. Jika tidak ada hal lain, kau seharusnya kembali lebih awal. Ayahmu akan menunggumu." Lalu terdengar suara Paman Lan di sana berkata, "Nona, Nona." Dan di sana Ling pun terkejut mendengar kata-kata panggilan dari Paman Lan itu. Lalu Paman Lan pun berkata, "Pengobatanmu telah mencapai waktu yang paling kritis. Kau sebaiknya tidak pergi sekarang." Tentang meridian pemutus yin surgawi dengan senior yang ada di sini tidak akan ada masalah. Jadi yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana meyakinkan Tuhan. Sambil terlihat Ling di sana yang menangis dan ia pun berkata, "Paman Lan, kau lebih mengerti kepribadian ayah daripada aku. Jika masalah ini diketahui oleh ayah, aku khawatir akan menimbulkan lebih banyak masalah. Pada akhirnya, sejak awal, ayahku tidak senang dengan ideku untuk menyembuhkan meridian pemutus yin surgawi." Dan di sana ia pun membayangkan ayahnya yang berkata, "Menyerahlah untuk menghabiskan waktu mencari obat untuk penyakit yang tidak akan sembuh." Di sana Ling pun menangis berkata, "Jika Anda merasa ini adalah takdirku, biarkan aku menerima takdir. Jika pada saat ini Anda membicarakan masalah ini di dalam klan Void, aku khawatir kemungkinan tidak berjalan lancar. Ayahku pasti akan tidak puas ketika mengetahuinya. Mungkin dia akan membuatku menerima takdir seperti sebelumnya." Sambil terlihat Paman Lan di sana yang hanya terdiam. Lalu Ling di sana pun berkata lagi, "Selama meridian pemutus yin surgawi sembuh oleh senior Jiang, itu berarti hal-hal telah menjadi kesimpulan yang pasti. Tidak peduli seberapa tidak senangnya ayahku, itu tidak akan mengubah apapun." Tapi tiba-tiba Paman Lan di sana pun bersujud sambil berkata, "Nona, masalah ini harus diberitahukan kepada Tuan. Anda tidak dapat memendamnya sendirian. Jangan khawatir, jika Tuan marah tentang hal ini, aku masih di sini. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan Tuan. Nona, selama bertahun-tahun kamu selalu diperlakukan secara tidak adil. Kau telah bekerja keras untuk mengatasi semua penindasan dan keputusasaan. Kau sungguh luar biasa." Sambil terlihat senyuman dari Paman Lan itu dan ia pun berkata lagi, "Dan aku khawatir ini akan menjadi kesempatan terakhir yang kamu dapatkan. Bahkan jika Tuan mengetahui tentang hal ini, dia mungkin merasa tidak senang. Tetapi aku harus mencobanya apapun yang terjadi dan membuat Tuan menerimanya. Dengan cara ini, ketika aku kembali ke klan, akan ada perubahan besar. Kau juga dapat memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi di dalam klan." Sambil Ling pun langsung merangkul Paman Lan itu berkata, "Paman Lan, terima kasih sudah peduli denganku selama beberapa tahun ini. Kau harus berjanji, Paman, jangan melawannya jika ayah membuat masalah. Paman Lan, kamu harus berhati-hati." Sambil terlihat Paman Lan di sana yang menangis juga dan ia pun hanya terdiam. Dan seketika ia pun membayangkan sesosok wanita yang mungkin itu adalah ibu dari Ling Di sana wanita itu pun berkata, "Yin Lan, apakah kau di sana, Yin Lan?" Sambil terlihat Paman Lan yang berdiri di sana dan ia pun berkata, "Ya, aku di sini." Dan wanita itu pun berkata, "Aku punya satu pertanyaan terakhir. Putriku, tolong jaga dia dariku." Sambil terlihat ia yang merangkul Ling di sana berkata, "Aku akan
menjaganya sampai kapanpun. Dan ia pun berkata, oke Nona, aku pergi sekarang. Sambil ia pun pergi dari kediaman Jiang Chen itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Jiang Chen. Di waktu yang sama Jiang Chen melakukan persiapan untuk besok ya Mo, yaitu pengobatan untuk Ling Er ya Mo. Dan bersambung Mo.